Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Jaki Skarpadita, mahasiswa Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, ini 3 Juni ini terakhir 089. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman C++ atau praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu para Cahyo Prayogo SPMP. Oke, dasar pemrograman C++. Ini yang pertama itu ada robotika dasar dan lintas bahasa. Tinkercad. Yang pertama itu ada Tinkercad ya. Tinkercad adalah platform berbasis web yang memudahkan kita belajar desain, elektronik, dan pemodelan 3D. Melalui Tinkercad, kamu bisa mendesain objek 3D, merangkai simulasi elektronik sederhana, seperti LED, sensor, Arduino, dan lainnya. Yang terakhir, mencoba program Arduino tanpa harus mengenal fisiknya. Selanjutnya, di sini ada Blockly Developers. Blockly Developers merupakan platform pembuatan program berbasis dark and drop. Kamu bisa melalui program menggunakan blok visual, seperti saat menggunakan Scratch atau kode Oracle. Selanjutnya, di sini ada proses dasar pemrograman. Yang pertama kita ini harus memahami masalahnya, yaitu yang biasa disebut dengan problem to solve. Kita ini harus identifikasi apa yang harus dipecahkan atau dibuat. Nah, ini proses yang kedua ini kita harus merancang solusi, yaitu atau biasa disebut dengan algoritma. Itu membuat langkah-langkah penyelesaiannya. Setelah itu, kita mengubah solusi menjadi kode atau biasa yang disebut dengan coding. Nah, ini adalah langkah terakhir, menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti komputer, yaitu bahasa C++. Selanjutnya, di sini ada konsep utama dalam C++. Beberapa topik dasar yang menjadi fondasi pemrograman C++ meliputi ini yang pertama ada variabel dan tipe data, input dan output, struktur kendali atau percabangan dan perulangan, fungsi, pointer, OOP atau biasa disebut dengan Object Oriented Programming, dan manajemen memori. Semua konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar yang kuat untuk membangun program C++ yang efisien. Seperti itu untuk konsep pertama dalam C++-nya. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara memilih kode yang bersih dan rapi. Agar program mudah dipahami dan dirawat, gunakan prinsip berikut. Yang pertama, beri nama variabel yang berinti. Lalu, terapkan identasi yang konsisten. Lalu, dari perulangan kode, itu gunakan prinsip try, don't repeat yourself. Dan pecah program besar menjadi fungsi-fungsi kecil. Beri komentar seperlunya. Menggunakan cons untuk nilai yang tidak berubah. Yang terakhir, susun struktur folder yang teratur. Seperti itu sedikit tips dari saya, cara menulis kode yang bersih dan rapi. Selanjutnya, materi lanjutan. Di sini saya akan memberikan materi lanjutan C++. Nah, di sini yang pertama ini ada yang namanya Object Oriented Programming atau biasa disebut dengan OOP. OOP adalah pendekatan program yang mengorganisasi kode ke dalam objek, yaitu elemen yang menyimpan data sekaligus perilaku. Selanjutnya, konsep fundamental OP mencakup yang pertama, encapsulation, itu menyembunyikan detail data dari tens atau perawatan sifat, pewarisan sifat. Yang kedua, di sini ada polymorphism, yaitu kemampuan fungsi berperilaku berbeda. Abstraction, menyederhanakan hal yang rumit. Dengan OOP, program menjadi lebih modular, mudah diperluas, dan mempunyai cara manusia melihat data. Seperti itu gambaran umum tentang Object Programming atau biasa disebut dengan OOP. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahu apa itu Standard Template Library atau biasa disebut dengan STL. STL adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai, misalnya vektor, map, dan beragam fungsi sortir. Keutamaan STL sendiri, itu programmer tidak perlu membangun semuanya dari nol, sehingga pembuatan aplikasi menjadi lebih cepat dan aman. Nah, template dalam C++ ini memungkinkan kita membuat fungsi atau kelas yang bisa digunakan untuk berbagai tipe data tanpa menulis ulang kodenya. Konsep ini membuat kode fleksibel dan lebih generik.
Banyak komponen dalam STL dibangun menggunakan template sehingga sistemnya kuat dan dinamis. Nah, selanjutnya di sini ada IoT dan penggunaan C++ pada hardware. Nah, di dalam dunia IoT dan perangkat keras ini, C++ juga populer karena kan performa yang tinggi, akses langsung ke perangkat, efisien dalam mengontrol sensor, aktuator, modul komunikasi, dan protokol seperti UART atau I2C. Platform seperti Arduino dan ESP32 menggunakan C++ sebagai bahasa utama karena dia lebih stabil, cepat, dan sangat cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat. Jadi keunggulan C++ ini dia uh, lebih cepat performanya sehingga lebih efisiensi waktunya dalam menggunakan kode program C++ ini. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan programnya di VS Code. Oke teman-teman, di sini langsung saja teman-teman bisa mencari website yang namanya Tinkercad. Itu untuk kita memprogram Arduino-nya. Nah, di sini langsung saja teman-teman klik web yang tadi saya pencet. Lalu teman-teman di sini jika teman-teman tidak punya akun, teman-teman bisa pilih sign up. Jika teman-teman punya akun Todes, di sini teman-teman bisa login. Kebetulan saya sudah memiliki akunnya. Jadi saya langsung login saja melalui akun Google. Ya, teman-teman. Nah, teman bisa login juga melalui akun Tinkercad langsung jika teman-teman sudah login. Di sini saya sampai saja. Ya, waktu itu daftarnya pakai akun Google. Nah, saya teman-teman. Nah, jika sudah, tampilan akan keluar seperti ini. Dan teman-teman di Tinkercad ini, teman-teman bisa mendesain apa saja, yaitu dari 3D, sirkuit, kode blok, ada kirimca. Kebetulan kita ini akan membuat Arduino, memprogram Arduino. Nah, jadi kita klik yang namanya ini sirkuit ya teman-teman. Klik. Nah, pilih yang bagian sirkuit. Nah, tunggu sebentar, agak lama ya. Nah, ini kita nanti ubah aja ininya untuk colok-colokannya nih, nanti kita ganti sesuai keinginan kita. Nah, ini kita liatin aja karena kita mau mulai dari awal. Nah, ini udah ada Arduino Uno-nya. Aku butuh breadboard-nya juga. Aduh, sorry. Udah kepala. Ya, lihat aja karena ini salah. Di sini kita butuh kapasitor. Nah, di sini aku bakal bercepat aja ya. Ini udah selesai rangkaiannya. Ada Arduino Uno, ada LDE di sini, ada push button, ada resistor. Resistor satu ini aku pakai 221 ohm. Untuk yang resistor kedua ini aku pakai yang 10.000 ohm dan ada push button. Aku juga pakai breadboard dan kabel jumper supaya bisa terhubung. Nah,
cara kerjanya itu LED. Cara kerjanya itu kaki dioda yang plus terhubung ke pin digital 4 pada Arduino. Nah, ini. Lalu kaki katoda yang minus LED terhubung ke GND melalui resistor, ke ground melalui resistor. Artinya pin 4 adalah pin output yang bertugas menyalakan atau mematikan LED. Di sini juga ada push button. Push button itu berada pada jalur input dan bekerja seperti saklar. Jadi nanti bisa kita kliknya di sini gitu. Salah satu kaki push button terhubung ke pin 6 input Arduino. Nah, ini nih, input pin 6 output Arduino. Lalu ada kaki lainnya terhubung ke 5 volt. Kaki lainnya terhubung ke 5 volt. Nah, ini nih ke 5 volt. Nah, di sini plus sana. Lalu ada resistor 10.000 ohm yang menghubungkan pin 6 ke ground. Ini disebut pull down resistor. Ini nih. Kenapa perlu pull down resistor? Apa sih? Jika nggak ada resistor pull down, kondisi pin 6 akan mengambang, floating, sehingga nilai yang dibaca Arduino bisa random, high atau low. Pull down membuat kondisi tombol dilepas, nanti akan pin 6 low, tombol ditekan, pin 6 high. Nah, analoginya itu bayangin deh, ada pin 6 seperti pintu resistor and sensor. Kalau tidak diberi jalur jelas, pull down pintu itu kebingungan apakah ada orang atau tidak. Resistor pull down menetapkan kondisi default tidak ada orang. Nah, jadi kayak bisa sensor gitu. Selanjutnya aku tuh bakal bikin kode Python-nya ya, kode pemrogramannya, kode Python, codingnya. Nah, di sini aku bakal bikin codingnya dulu. Jadi untuk ininya kode Python-nya, codingnya. Nah, yang ini tuh ada fungsi setup di sini. Ada pin mode 4 output bakal nyetel pin 4 sebagai output. Artinya Arduino akan mengirim sinyal ke LED. High, LED menyala, kalau low, LED mati. Nah, untuk yang pin mode 6 input menyetel pin 6 sebagai input. Nah, jadi pin 6 sebagai inputnya, artinya Arduino membaca keadaan tombol. Nanti kalau high, tombol ditekan, kalau low, tombol dilepas. Fungsi yang kedua adalah fungsi loop. Fungsi ini berjalan berulang-ulang selamanya, seperti mesin yang terus memeriksa kondisi. Jadi looping, berulang-ulang. Nah, untuk yang if digital write 61, Arduino tuh ngebaca keadaan pin 6. Jika tombol ditekan, nilainya 1, high. Nah, kalau digital write for 4 high, ini tuh kalau kondisi benar, high, Arduino menyala LED di pin 4. Lalu ada else, digital write 4 low. Jika tombol ditekan, pin 6 low 0, maka LED dimatikan. Jadi, penjelasan sederhana itu kayak Arduino memantau tombol setiap saat. Jika tombol ditekan, pin 6 high, LED on. Jika dilepas, pin 6 low, LED off. Proses ini berlangsung terus-menerus di fungsi loop. Nah, kalau dianalogikan itu tuh, Arduino sebagai penjaga pintu. Pin 6 adalah sensor pintu atau tombol. Pin 4 adalah lampu ruangan, LED. Kalau penjaga melihat pintu ditekan, ada yang masuk, ia menyalakan lampu. Kalau pintu tidak ditekan, ia tuh bakal matiin lampu. Analogi ini tuh ngebantu orang memahami hubungan input proses input, memahami hubungan input, proses, dan output. Gitu, teman-teman. Nah, di sini bakal kita coba aja. Aduh, geserinnya kemana ya? Ini. Nah, start simulation. Oke, kita bakal coba pencet push buttonnya. Nah, lampu menyala ketika ditekan. Ketika dilepas, lampu mati. Tekan lagi, nyala. Lepas, mati. Kalian perhatikan di sini ya.
Nah, terlalu dekat. Nah, nih, tekan lama. Nah, dia bakal nyala. Jadi jangan dilepas. Pas dilepas, dia mati. Itu ngebuktiin ini tuh berhasil ya, rangkaian yang aku buat, dan kode Python, coding yang aku bikin tuh berjalan dengan baik ke sistem LED yang aku buat. Ini simulasi di Tinkercad. Selanjutnya kita bakal ke Broccoli. Sekarang kita di Broccoli. Nah, Blockly itu kalian tinggal searching aja ya Blockly di sini, dan kalian carinya yang Google for Developers. Jadi yang udah disediain sama Google yang resminya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya tampilannya nanti bakal seperti ini. Nah, di sini tuh ada untuk yang JavaScript ya. Yang JavaScript. Nah, yang JavaScript ini di sini ada logic untuk yang ini nih. Apa ya? Warna taro, nggak tahu. Ini loops untuk yang warna hijau, biru untuk math, teks warna kuning, dan ini hijau lumut untuk list. Di sini ada yang pink untuk variables, dan yang terakhir ada function. Nanti jadi setiap tipe loops, math, text, dan variables itu beda-beda warnanya. Jadi diklasifikasiin dalam warna-warna tertentu. Nah, di sini ada codingnya juga. Kita di sini tuh ada beberapa ya, ada yang JavaScript. Ini tuh banyak dipakai untuk web. Nah, ada digunakan untuk penampilan kotak pesan. Jadi alert ini digunakan untuk menambil kotak pesan. Variabel bisa dipakai var, let, atau constant. Nah, counts. Ini di JavaScript ya, kita coba running aja dulu. Bisa kan? Di sini an embedded page at Raspberry Pi Foundation GitHub.io says hello world. Nah, selain JavaScript ada juga Python. Sama aja ya di Python. Kalau untuk di Python ini menggunakan titik 2 untuk mengawali blok. Nah, untuk mengawali blok itu pakai titik 2 ya. Kita pelajari sebelumnya sebenarnya di Python. Dan independency spacing tab sangat penting. Tidak pakai kurung di awal, kurung kurawal. Cocok untuk pemula karena sintaksnya bersih. Nah, ini tuh ya kalian udah tahu sendiri ya di video aku sebelumnya kalau kalian nonton. Di Python ini tuh ramah untuk pemula. Dan selain Python ada juga PHP. PHP ini di sini variabel selalu diawali tanda $. Pakai kurung yang seperti ini. Nah, seperti ini nih, kalian bisa lihat. Seperti bahasa keluarga C. Nah, banyak digunakan untuk web programming, WordPress, Laravel, dan lain-lain. Selain PHP ada juga Lua. Sama aja ya, di Lua ini tuh tidak pakai tanda kurung kurawal, jadi kayak Python tadi, menggunakan do dan end. Penulisan sangat sederhana dan ringkas. Ini tuh banyak dipakai di game engine seperti Roblox. Jadi Roblox tuh pakai Lua, teman-teman. Dan ada Dart. Nah, kalau Dart itu dipakai untuk aplikasi mobile seperti Flutter. Harus ada fungsi main di sini sebagai titik awal program. Sintaksnya mirip Java plus JavaScript. Jadi ada mirip-mirip sama JavaScript. Nah, ini Broccoli ya, teman-teman. Aku coba. Nah, di sini ini tuh adalah penjelasan di Broccoli ya, teman-teman. Selanjutnya, kita ke Visual Studio Code untuk C++. Di sini kalian cari dulu webnya untuk langkah-langkahnya gimana aja caranya. Kalian searching VS Code C++ setup.
Nah, ini klik yang di sini Visual Studio Code. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Nah, install the extension, open VS Code, select the extension, view icon the active bar, or use the keyboard shortcut. Nah, di sini kita disuruh install untuk C++ ya, dan kode running. Sini kita install dulu untuk VS Code-nya. VS Code. Berkali-kali aku SMS kamu berkata sayang aku ucapkan. Nah, ini bekas ini waktu itu yang kalkulator. Kalian ke sini ke extension, klik C plus. Aduh, ini nge-lag ya teman-teman, tunggu bentar. Nah, ini ada C++. Aku udah install. Di sini kalian tinggal install aja yang ini C++ sama kode. Tunggu. Nah, kode runner, bukan running data runner. Ini kelar ya. Nah, install Trusted OS installer. Nah, ini udah ke install ya teman-teman. Balik lagi ke sini, apalagi yang harus kita lakuin. Lalu kita disuruh ngecek open new VS Code terminal Windows using Ctrl Shift bla bla. Nah, di sini kita disuruh ke commit, terus kita disuruh buat cek versi, apakah sudah download apa belum. Nah, ini untuk instalan compiler ya, aku udah download apa belum. Aku cek dulu Windows R. Oke. G++ strip version. Nah, G++ is not recognized as an internet or extra command, operable program or batch file. Jadi di sini aku tuh belum ngedownload ya, belum nge-install untuk compilernya. Nah, G++ version di sini aku bakal download dulu. Nah, kalau Windows kamu bisa untuk yang MS VS Tutorial, ada yang MainGW, ada yang the GCC tutorial untuk Linux, dan macOS tuh pakainya Clang tutorial. Nah, di sini karena aku Windows, aku mau pakai yang MainGW. Nah, di sini langsung aja, ini ada tutorialnya, udah tadi kita lakuin, installing MainGW, bla bla bla. Nah, you can download the latest installer from the MS YS 2. Di sini direct to the installer aja. Kita namain tadi compiler. Nah, di sini aku bakal skip ya. Ya, ini untuk the MSYS2-nya udah ke download ya, udah ke install. Kita tinggal buka aja di sini. Kita tinggal buka aja MSYS2 ternyata. MSYS2-nya kita next. Nah, ini nge-install lagi ya teman-teman. Sini dipercepat aja. Berkali-kali aku SMS. Nah, ini udah tengah selesai. Jangan lupa checklist run MSYS2 now-nya. Finish. Nah, ini udah keluar di sini ininya. Lalu yang bawah itu kita disuruh salin yang ini nih. Internet terminal install the MainGW holding by running the following command. Nah, salin ininya. Balik lagi ke sini, salin ke sini aja ya. Bisa nggak? Bisa. Salin. Sorry. Ini salin nggak bisa. Enter. Sebentar teman-teman.
aja, buka MS yang ini, klik aja. Nah, klik enter, command not found. Kita coba ulang ya. Kita coba ulang aja. Kita coba ulang. Salingnya ulang, coba ya. Nah, ini kalau udah kayak gini ya, kalian klik enter lagi. Di sini pilih Y, project with installation, ya atau enggak, ada pilihannya. Ya, caps lock Y, enter. Nah, di sini bakal ngeproses programnya. Aku bakal percepat. Nah, ini proses MSI-nya udah selesai. Kita ini aja strip. Lalu next ke langkah selanjutnya. Add the path of your main gateway. 64 pin folder the Windows Path Environment. Jadi di sini kita buka Nah, kita buka untuk environment dulu. Environment. Nah, ini environment. Open. Kita ke environment variables. Cari yang path, klik 2 kali. Nah, di sini tuh kita nambahin aku nggak ini ya. Bentar. Ini dulu nih apa? Salin yang ini, kita pindah ke environment lagi. Environment variables, ke path, klik 2 kali. Nah, tambahin di sininya ctrl-v, klik OK. Nah, kalian cek dulu aja, siapa tahu nggak ketulis. Nah, masih ada. OK, klik OK. Di sini OK juga. Nah, select OK and then select OK again in the environment variables windows. To update the path environment variables, you have to reopen any console Windows per the upload path environment variable to available. Nah, di sini kita cek untuk GCC-nya, G++ dan GDB apakah sudah terinstall, dan kalau sudah terinstall versi berapa aja sih. Di sini commit. Nah, yang pertama adalah tadi tuh GCC strip version. Enter. Nah, GCC Rev-Build MS Project 15.2.0. Jadi ini sudah terinstall yang versinya 15.2.0. Setelah GCC, G++, strip version. Nah, untuk GCC Rev-Build by MS Project, aku juga keinstall yang 15.2.0 Copyright C 2025 Free Software Foundation. Habis GDB ternyata. GDB strip version. Nah, GDB juga Copyright C udah terinstall GNU GDB 16.3. Ini tuh jadi validasi ya buat memberi informasi kalau kita tuh udah menginstal di sini untuk GCC, G++, dan GDB. Selanjutnya kita ke VS Code-nya. Kita sekarang ada di Visual Studio Code-nya. Di sini hirauin aja ya folder kalkulatornya. Nah, di sini kan main PY ya. Nah, kalau main PY di sini tuh coding yang sebelumnya. Nah, kalau main PY nih itu untuk Python. C++ itu beda lagi, teman-teman. Apa sih kalau C++ itu? Kalau C++ kita rename bisa nggak ya di sini? Cari rename. Nah, rename. Ternyata nggak bisa. Kita delete aja ini ya.
Nah, kita mulai. Misalkan aku ini mau bikin simulasi kali ya, simulasi percobaan dot ccp ya, dot cc. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau lambangnya itu berubah jadi C++. Nah, sini aku bakal nulis. Nah, ini sudah selesai ya codingnya. Sini aku ingetin lagi, ini kalkulator tuh hirauin aja. Di sini aku fokus ke percobaan ininya. Fokus ke sininya. Sini agak nolak ya, teman-teman. Nah, fokus ke sininya aja. Nah, untuk include IOStream itu, ini tuh baris pertama. Baris ini adalah pemrosesan direktif, yaitu perintah buat masukin library sebelum program dikompilisasi. IOStream itu library standar C++. Jadi kalau tadi kemarin pakai library tambahan Python, sekarang pakai library standar C++. Yang fungsinya itu buat input dan output, termasuk std count. Jadi kalau di Python kita pakainya itu print, di sini pakainya count. Tanpa baris ini kita tuh nggak bisa menampilkan teks ke layar. Kesimpulannya tuh kayak apa ya? Baris ini tuh ibarat mengaktifkan fitur cetak dalam program gitu. Dan ada yang main, itu tuh fungsi utama dalam program C++. Semua program C++ selalu mulai dieksekusi dari fungsi ini. int ini, integer, berarti fungsi ini akan mengembalikan nilai integer ke sistem operasi setelah program selesai. Jadi ini tuh kayak apa ya? Pintu utama tempat program mulai berjalan lah gitu. Dan ini ada std count buat ngeprintnya yang tadi aku udah bilang. Selamat sore. Ini tuh nah ini untuk arah panah ke kiri itu operator untuk ngirim data ke count, seperti tanda panah yang mengarah ke output, ke count mengarah ke output. Nah, halo dunia itu sebagai teksnya, dan stdendl ini tuh buat mengakhiri baris neoline seperti menekan enter. Ini juga memastikan output dibersihkan flush dari buffer. Jadi baris ini tuh menampilkan teks halo dunia lalu pindah ke baris yang baru. Nah, di sini yang terdapat return 0, titik koma. Ini tuh menandakan bahwa program selesai dengan satu sukses. 0 berarti tidak ada error. Ini dikembalikan ke sistem operasi. Nah, kurung di awal itu kayak untuk menutup main, menandakan bahwa si program sudah selesai. Jadi aku bakal cobain aja ya. Debug aja. Nah, di sini kita pakai yang udah kita download tadi, yaitu main GW. Nah, klik aja. Debug. Oke teman-teman, ternyata di sini tuh main GW aku MSY2 S2-nya itu ngebug ya atau error di sini. Nah, ini tuh solusinya sebenarnya kalau terjadi kayak gini ya, kalian tuh uninstall dan install ulang untuk compilernya. Untuk main GW-nya itu kalian install ulang aja. Tapi berhubung aku di sini error, dan nanti kurang lebih kalau berhasil di running di debug C++ ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, itu kurang lebih adalah hasilnya ya kalau berhasil. Cukup sekian video dari aku. Ini kurang bagus karena ada error ya. Kalian kalau terjadi kayak gini, pelajarannya adalah uninstall main GW tersebut yang tadi udah aku main GW yang tadi MSY S2 itu kamu uninstall dan kamu install ulang, atau kamu bisa mencoba versi yang lain, jangan 15 sekian, karena memang aku tadi sudah cari di internet, versi segitu tuh emang banyak bugnya katanya. Kalian ini jadi pelajaran berharga buat kalian ya, kalau terjadi kayak gini kalian uninstall tambahannya dan install ulang gitu teman-teman.
Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di lain hari dan dadah.